Selamat siang. Kami dari kelompok 1, saya Elsa, saya Alfi, saya Sika, saya Amelia. Di sini kami sedang berkunjung di salah satu cagar budaya di Kampung Madras, yaitu Kuil Sri Marianam. Berhubung saya sedang berhalangan, jadi saya tidak bisa masuk dan akan diwakili oleh Amelia, Sita, dan Alfi. Terima kasih. Kota Medan. Kota Medan adalah salah satu kota di Indonesia yang sangat multikultural. Berbagai macam agama, suku, dan etnis hidup berdampingan di kota ini. Dengan demikian, banyak sekali tempat-tempat yang kental akan kebudayaan di kota Medan. Salah satunya The Little India. Apa saja sih hal menarik dari Kampung Madras? Kampung Madras atau biasa yang dikenal dengan Kampung Keling tepatnya berlokasi pada Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Kampung Madras memiliki luas sekitar 10 hektar. Awalnya Kampung Madras disebut sebagai Patisah, kemudian seiring berjalannya waktu mengalami perubahan nama jadi Kampung Madras agar mencerminkan kawasan tersebut merupakan tanah asal warga keturunan bangsa India. Namun banyak orang lebih mengenal kampung ini dengan sebutan Kampung Keling. Sejarahnya yaitu pada awal abad 19 banyak orang dari India Tamil datang dari negaranya ke Indonesia untuk menjadi pekerja, yakni sebagai buruh perkebunan tembakau. Namun, semakin lama, semakin banyak India Tamil bekerja di Medan. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya orang India Tamil saja yang datang ke Medan, tetapi orang India Chaitar dan Punjab juga berdatangan untuk mengadu nasib di kota ini. Hidup rukun berdampingan. Di sini terdapat berbagai etnis antara lain Melayu, Arab, Cina, Batak, Jawa, Tamil, dan etnis lainnya melebur jadi satu. Bisa dilihat di sini ada perguruan nasional Kalisa, yang mana di sebelahnya merupakan kuil Sri Mariaman, yang mana di situ terlihat ibu yang sedang memakai jilbab. Terlihat di video ada seorang wanita dengan menggunakan hijab, yang mana duduk tenang dengan dua laki lainnya, dan juga ada penjual minuman yang juga berhijab, yang mana mereka juga menghargai di saat kuil Mariaman sedang melaksanakan ibadah. Jadi kondisi di sekitar tidaklah ribut, hanyalah terdengar suara kendaraan saja. Tidak hanya kuil Hindu paling tua di Kampung Keling, juga terdapat wihara paling besar di kota Medan, yaitu wihara bernama Gunung Timur dan juga Masjid Gaudiya. Yang kedua ada kuliner khas India. Pusat keramaian Kampung Madras ada di kawasan Jalan Kiai Haji Zainul Arifin dan Jalan Paguruyung. Kuliner di sini sangat banyak, tetapi yang tidak enaknya adalah banyaknya lalu lintas kendaraan baik roda 1 maupun roda 2 sehingga merusak suasana dan sangat ramai. Tempatnya jadi kalau makan tidak nyaman. Selain bangunan khas India yang mudah dijumpai, di Kampung Madras juga bisa menemukan banyak kuliner khas India seperti martabak kuah kari, kerang rebus, nasi biryani, serta roti canai. Namun, ada satu kuliner yang paling terkenal dan wajib untuk dicoba jika datang ke Kampung Madras, yaitu martabak telur ala India. Martabak telur ini sangat terkenal karena rasanya yang sangat enak dan dibuat oleh orang India langsung. Jadi kalian jika berkunjung ke Kampung Madras wajib mencobai martabak telur khas orang India. Makanan di sini juga enak-enak loh, terutama bagi pengunjung yang menyukai kuliner Nusantara dan lidahnya tidak terkunci oleh satu atau dua rasa saja. Apalagi masakan India sangat kaya akan rempah, jadi misalnya buat akan rasa rempah mungkin kalian akan menyukainya. Yang terakhir adalah bangunan yang berciri khas India. Di
kawasan Kampung Madras terdapat sebuah kuil Hindu paling tua di kota Medan, yaitu kuil Sri Mariamman dan juga kuil Subramaniam. Tetapi yang paling spotlight di Kampung Madras ini adalah kuil Sri Mariamman. Kuil Sri Mariamman adalah kuil yang dibangun pada tahun 1884 dan terdapat banyak hiasan berupa puluhan patung sebagai simbol dari dewa-dewa yang dipercayai oleh masyarakat atau agama Hindu. Kuil Sri Mariamman merupakan kuil tertua di Sumatera Utara dengan usia yang mencapai lebih dari 1 abad. Kuil ini terletak di Kampung Madras yang banyak ditempati oleh masyarakat India Tamil. Kuil ini memiliki daya tarik yang memikat yang berasal dari pancaran budaya yang kental dari sisi keindahan arsitekturnya. Bangunan kuil ini dibangun dengan gaya arsitektur India yang dihiasi dengan gapura berwarna hijau yang ada di pintu gerbang kuil. Ketika melihat bagian luar kuil, maka terdapat ornamen patung-patung dewa yang tertata dengan indah dan terdapat sebuah patung gajah yang menjadi lambang hewan suci dalam kepercayaan umat Hindu. Setelah memasuki gerbang kuil, terdapat bentuk lukisan bercorak bunga yang berwarna-warni, patung-patung dewa dan dewi, dan banyak terdapat ornamen-ornamen yang kental akan khas India. Kemudian juga terdapat tempat untuk menaruh dupa tepat setelah memasuki pintu gerbang. Lalu pada bagian atas pintu masuk terdapat tulisan Sri Mariamman Kuil Medan dan terdapat patung dewi. Kemudian pada bagian kiri dan kanan pintu masuk terdapat patung Tuar Sakti, yaitu penjaga Dewi Sri Mariamman yang berparas cantik. Keunikan patung dewi itu yaitu pada keempat tangannya yang bersenjatakan trisula, gada, dan pasang. Selanjutnya, pada bagian depan kanan dinding kuil terdapat patung yang mengilustrasikan suasana perkawinan Sri Laksmi. Dan pada bagian depan kiri dinding terdapat patung yang mengilustrasikan suasana pernikahan Sri Parvati yang dimana layaknya manusia, salah satu posisi tangan kiri patung itu tengah menampung air. Lalu, ketika memasuki kuil, terdapat tiang dan lantai kuil terbuat dari marmer dengan balutan karpet merah, dan di langit-langit kuil tergantung beberapa lampu mewah, karangan bunga, dan hiasan khas India. Dan di kuil ini terdapat 3 bilik sebagai tempat pemujaan utama yang terdapat patung Sri Mahavishnu, Siva, dan Brahmana. Ruangan kuil ini juga dikelilingi oleh patung para dewa-dewa. Pada prasasti kuil Sri Mariamman, kuil ini didirikan pada tahun 1884 dan kuil ini dibangun oleh Bapak Pandita Agung S. Marimutu pada tahun 1988 yang dimana pada Rabu 23 Oktober 1991 kuil Agung Sri Mariamman ini secara resmi dinyatakan penggunaannya untuk umat Hindu Dharma oleh Gubernur Haji Raja Inal Siregar. Menurut kepercayaan Hindu, Dewi Mariamman merupakan dewi yang dipercayai mempunyai kekuatan yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit ringan hingga berat. Dewi Mariamman juga dipercaya bisa menurunkan hujan ketika mengalami musim kemarau yang tandus. Di bagian dalam kuil, terdapat banyak patung dewa yang menghiasi seluruh sudut ruangan. Patung-patung ini diantaranya terdiri dari patung Sri Murugan, Sri Mariamman Vishnu, Sri Murugan, Annai, Narayanan, Vinayagar, Brahman, Sivan, Vishnu, Agasthyar, Parvati, dan masih banyak lagi. Adanya patung-patung ini juga seringkali menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang berkunjung ke kuil ini. Ini adalah contoh ketika mereka melakukan sembahyang dan menyembah pada para dewa. Nah, di sepanjang atau di sekeliling kuil ini terdapat banyak sekali dewa yang terpajang di dinding-dindingnya.
Bangunan kuil ini masih sangat terjaga walaupun sudah berusia 134 tahun. Nuansa religius dari kuil ini masih terasa sangat kental. Di kuil ini terdapat 3 bilik sebagai tempat pemujaan utama yang terdapat patung Sri Mahavishnu, Shiva, dan Brahmana. Ruangan kuil juga dikelilingi oleh gambar dan patung para dewa seperti Dewa Ganesha, Wisnu, Siwa, Dewi Durga, dan Dewi Aman. Dan patung-patung dewa pun menghiasi atap-atap kuil ini. Di bagian tengah terdapat ruangan untuk bersembayang tempat patung Dewi Sri Mariamman. Di depan kuil ini terdapat tempat untuk berdoa bagi para orang Hindu melakukan ibadah. Di dalam kuil ini, di atasnya terdapat 2 malaikat yang membawa kalung bunga yang besar. Di sekeliling ruangan, di dinding-dinding ruangan juga berhiaskan ukiran-ukiran khas dari India. Suasana di dalam ruangan cukup tenang dan kondusif, dan kita tidak boleh berisik di dalam. Kuil Sri Mariamman. Kuil yang terletak di persimpangan Jalan Tengku Umar dan Zainul Arifin ini memiliki gaya arsitektur bangunan yang sangat kental akan kebudayaan India. Semua rumah ibadah memiliki peraturan, tidak terkecuali kuil Sri Mariamman. Pengunjung yang ingin berjalan-jalan di dalam kuil harus melepas alas kaki terlebih dahulu. Saat memasuki kuil, pengunjung harus memakai pakaian yang sopan dan tidak boleh memakai pakaian yang terbuka. Wanita yang sedang berhalangan dilarang memasuki kuil. Perlu diketahui, masuk ke dalam kuil tidak dipungut biaya. Waktu kunjungan untuk wisatawan maupun kepentingan ibadah hanya dibuka mulai pukul 6-12 WIB, lalu dibuka lagi pukul 16-20 WIB. Puas menikmati suasana interior unik di dalam kuil, Anda bisa menyusuri lorong kampung Madras. Di sanalah Anda bisa menjumpai ragam masakan khas India.